Bahaya kemewahan. Bahaya kemewahan. Dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umairah, dan tidak ada di badannya kecuali hanya selembar selendang yang bertambal dengan kulit. Semasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kepadanya, Baginda menangis dan menitiskan air mata karena mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu. Karena sangat dimanjakan oleh ibunya, dan karena memandang nasib Mus'ab sekarang, ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu hari nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diberikan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi, menghias rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelambu Ka'bah." Maka jawab sahabat, "Wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami di waktu itu lebih baik daripada keadaan kami di hari ini. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadat sahaja dan tidak bersusah payah lagi untuk mencari rezeki." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak, keadaan kamu hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu pada hari tersebut." H.R. Tirmizi. Keterangan. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan umatnya pada suatu waktu akan mendapat kekayaan dan kesenangan dalam kehidupan. Di waktu pagi memakai satu pakaian dan di waktu petang memakai pakaian yang lain pula. Hidangan makan tidak putus-putus. Rumah-rumah mereka indah dan dihias dengan beraneka ragam perhiasan. Dalam keadaan demikian kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau segalanya sudah sempurna, maka mudahlah hendak melaksanakan ibadat. Tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita, artinya lebih memberikan kesempatan untuk kita melakukan ibadat. Kemewahan hidup banyak menghalangi seseorang dari berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang berlaku hari ini. Segala yang kita miliki walaupun tidak melebihi keperluan, namun rasanya sudah mencukupi. Tetapi, bila dibandingkan dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah dari mereka, sedangkan ibadat kita sangat jauh ketinggalan. Kekayaan dan kemewahan yang ada, seringkali menyibukkan dan menghalangi kita dari berbuat ibadah. Kita sibuk mengumpulkan harta, juga sibuk menjaganya dan sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Tidak ubahnya seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai satu lembah emas, dia berhasrat atau bercita-cita untuk mencari lembah yang kedua, sehingga ia dimasukkan ke dalam tanah, menemui kematian. Begitulah gambaran kerakusan manusia dalam mengumpulkan harta kekayaan. Ia senantiasa mencari dan menambah, sehingga ia menemui kematian. Maka ketika itu, barulah ia menyadari diri dengan 1001 penyesalan. Tetapi waktu itu penyesalan sudah tidak berguna lagi pada waktu tersebut. Janganlah kita lupa daratan dalam mencari harta kekayaan. Tidak peduli halal atau haram, yang penting harta dapat dikumpulkan. Tidak peduli waktu sholat, bahkan semua waktu digunakan untuk mengumpulkan kekayaan. Biarlah kita mencari harta benda dunia sekadar keperluan sahaja. Kalau berlebihan boleh digunakan untuk menolong orang lain yang kurang berkemampuan dan selalulah bersedekah, sebagai simpanan untuk hari akhirat. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk waktu akhiratnya dan ia menjadikan dunia ini tempat bertanam dan akhirat tempat memetik buahnya.